Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Hai, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, hari Minggu berjalan santai menuju ke pusat kota Kendari. Sebelum penyampaian materi ini saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Helmelia Saputri, NIM 119103220034. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Administrasi Pendidikan. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah pengawasan pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitriana MPD Kons. Baik, semoga Ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang program koordinasi pelaporan dan tindak lanjut pengawasan serta kiat motivasi belajar di era pandemi. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan program pengawasan pendidikan. Nah, kegiatan pengawasan sekolah pasti harus diawali dengan penyusunan program kerja. Nah, program pengawasan sekolah merupakan pedoman bagi pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Program pengawasan hendaknya disusun selaras dengan visi, misi, serta tujuan pendidikannya di sekolah binaan tersebut. Program yang disusun diarahkan pada layanan profesional pengawas sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program pengawasan sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan pengawasan sekolah dikembangkan atas dasar hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Yang kedua adalah kegiatan pengawasan sekolah mengacu pada kebijakan pendidikan. Yang ketiga adalah program kegiatan pengawasan memuat prioritas pembinaan dan target pencapaiannya dalam jangka pendek. Yang keempat, program kerja pengawasan selalu diawali dengan penilaian kondisi awal sekolah berkaitan dengan sumber daya pendidikan, program kerja sekolah, proses bimbingan atau pembelajaran, dan hasil belajar atau bimbingan siswa. Nah, pelaksanaan program pengawasan bersifat fleksibel, namun tidak keluar dari ketentuan tentang penilaian, pembinaan, dan pengetahuan sekolah. Pengawasan sekolah memiliki wewenang dalam menetapkan metode kerja, langkah-langkah, serta indikator keberhasilan program pengawasan dengan memperhatikan kondisi objektif sekolah yang bersangkutan. Nah, agar supervisi itu terlaksana secara teratur dan berkesinambungan, pengawasan sekolah harus memiliki program kerja sebagai acuan untuk terlaksananya tugas, baik program kerja tahunan maupun program kerja per semester. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu koordinasi pelaporan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Nah, koordinasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, dan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Nah, pendidikan bermutu terciptanya apabila koordinasi pengawas dan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pendidikan dilakukan secara harmonis, maka akan terciptanya suasana proses belajar mengajar yang bermakna dan menyenangkan. Nah, berikut adalah macam-macam dari koordinasi. Nah, yang pertama yaitu koordinasi intern. Nah, koordinasi ini terbagi dari 3 macam. Yang pertama yaitu koordinasi vertikal
atau struktural. Nah, koordinasi ini adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan, wewenang dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu koordinasi horizontal, yang mana koordinasi ini adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Nah, koordinator horizontal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interdisciplinary, yaitu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, menciptakan disiplin antar unit, serta inter dan ekster pada unit yang memiliki tugas yang sama. Nah, selanjutnya yaitu interrelat, yaitu koordinasi antar instansi yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya yaitu C, koordinasi diagonal. Nah, adalah kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit kesatuan kerja yang tidak berada di bawah wewenang tanggung jawabnya. Nah, yang kedua yaitu jenis dari koordinasi yang pertama tadi, yaitu koordinasi ekstern. Nah, termasuk di dalamnya koordinasi fungsional, hanya bersifat horizontal dan diagonal. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas apa itu syarat-syarat koordinasi. Nah, yang pertama yaitu perasaan untuk bekerja sama. Nah, ini harus dilihat dari bagian per bagian atau bidang per bidang dalam pekerjaan, bukan orang per orangan. Yang kedua yaitu rivalry. Dalam perusahaan besar saling diadakan persaingan antar bagian-bagian. Antar bagian ini akan berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Nah, yang selanjutnya yaitu team spirit, yaitu satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. Yang selanjutnya yaitu esprit de corps, yaitu artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tindak lanjut pengawasan. Nah, tujuan pengawasan melekat tidak berakhir pada diperolehnya temuan-temuan atas langsung dari hasil pantauan, pemeriksaan, evaluasi terhadap bawahannya. Tindak lanjut atas temuan-temuan sebagai hasil dari pemantauan, pemeriksaan atau evaluasi atasan terhadap bawahannya tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tindak lanjut yang bersifat preventif, yang mana tindak lanjut yang bersifat preventif ini adalah usaha pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan berbagai penyelewengan lainnya dengan melakukan penyempurnaan unsur aparatur di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan setiap tugas umum pemerintah dan pembangunan. Nah, yang kedua yaitu tindak lanjut yang bersifat represif, yang mana tindak lanjut yang bersifat represif ini dilakukan berupa penindakan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, serta berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Nah, tindakan penyelesaian ini dilakukan sesuai dengan batas wewenang yang dilimpahkan pada pejabat atau pegawai yang memiliki legitimasi sebagai atasan. Nah, tindak lanjut yang bersifat represif ini dapat berupa yang pertama, tindakan administratif, yang kedua, tindakan perdata, yang ketiga, tindakan pidana, dan selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat belajar saat di era pandemi. Nah, yang pertama yaitu membuat agenda belajar. Nah, membuat agenda belajar ini bisa kita mengatur waktu kita sendiri, bagaimana kita akan mengagendakan pembelajaran kita, bagaimana
belajar itu akan masuk pada diri kita saat waktu luang misalnya. Yang kedua yaitu menentukan gaya belajar. Nah, hal ini masih berkaitan dengan penjelasan pertama tadi, yaitu membuat agenda belajar. Yang ketiga adalah menghindari gangguan belajar. Nah, contoh kecilnya yaitu seperti bermain ponsel, selalu berkumpul dengan teman, keluar dengan teman. Nah, itu adalah gangguan belajar, maka itu harus dihindari. Yang ketiga adalah mencari suasana yang tepat. Nah, bermain dengan teman atau berkumpul dengan teman itu boleh-boleh saja, tetapi harus kita koordinasikan dengan yang pertama tadi, yaitu mengatur agenda belajar kita. Nah, yang terakhir yaitu istirahat. Nah, di dalam hidup kita tidak boleh terus-terusan untuk belajar saja, tetapi ada waktunya kita bermain dengan teman, bermain ponsel, berkumpul dengan keluarga. Dan yang pertama adalah belajar, dan kembali lagi ke poin pertama, yaitu membuat agenda belajar. Karena apabila kita sudah mengatur agenda belajar, maka susunan yang di bawah tadi akan mengikut. Nah, selanjutnya itulah penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan sedikit motivasi. Jangan pernah menyerah ketika kamu masih bisa berusaha. Tidak ada kata mustahil jika ada niat, doa, dan selagi ingin bekerja. Karena masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan saat ini. Jangan berpikir kamu akan sukses jika tidak bertindak mulai dari masa sekarang. Baik, emas itu identik dengan mewah, tampilannya cantik dan juga indah. Pendidikan itu tidak hanya didapat di sekolah, tapi bisa di mana saja. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi pendengar. Semoga hal ini dapat membantu untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.